Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu ke tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya memberikan tema ketika ditanya dan saya memberi jawaban, Yesus penyelamat kuasanya tak terhingga? Selalu saya ketika diminta untuk memberikan renungan, yang saya gunakan ialah bacaan Injil pada hari yang bersangkutan. Dan persis hari ini bacaannya tentang Yesus menyembuhkan dua orang yang kerasukan setan, lalu mereka disuruh masuk ke babi-babi itu supaya mereka tidak binasa. Tentu dalam hemat saya ketika merenungkan Yesus sebagai penyelamat, ada banyak bukti yang menunjukkan konsep iman bahwa Yesus sebagai Mesias disebut sebagai penyelamat, atau Yesus Kristus yang diurapi sebagai penyelamat. Tentu sama mirip seperti kita juga, ketika kita diberi nama, ada harapannya nama itu memiliki arti, memiliki makna, ya kan? Dan Yesus disebut sebagai Kristus yang diurapi. Mengapa yang diurapi? Terkait juga dia sebagai Mesias, juru selamat di situ itu. Dan tentu sebagai juru selamat, dia memiliki kompetensi yang memadai untuk misi dan tugasnya yang akan dilakukan itu. Itulah yang pertama-tama membuat kita bisa menaruh pengharapan, menaruh iman kepada Yesus. Kalau dia tidak kompeten menjadi juru selamat, tentu kata Paulus, sia-sialah iman kita. Kan begitu ya. Dan banyak orang mungkin memahami definisi Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak sedikit juga orang meninggalkan Yesus karena bayangannya definisi penyelamat itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya berdoa supaya saya semakin baik, saya dekat dengan Tuhan, supaya nanti hidup saya baik, masalah selesai, jauh dari saya, kehidupan semua serba sesuai dengan kehendak saya. Dan ketika itu tidak terjadi, banyak orang melihat bahwa tentu tidak seperti yang saya bayangkan, lalu meninggalkan gereja, meninggalkan Yesus, tidak mau muncul kemana-mana, dan itu ada banyak pribadi yang seperti itu. Nah, apa yang menarik dari bacaan Injil pada hari ini, menurut hemat saya, ada beberapa hal yang baik kita cermati tentang merenungkan Yesus sebagai penyelamat. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, konsep penyelamat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ialah bagaimana dia menyembuhkan dua orang yang kerasukan setan di daerah Gadara tadi itu. Ya, mengapa ini menarik? Karena ditunjukkan kembali kepada kita salah satu bukti datangnya kerajaan Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya itu ialah selain orang miskin dapat penghidupan, atau orang tuli bisa mendengar, atau orang lumpuh bisa berjalan, dan mungkin sekarang ditambahi orang yang kerasukan bisa disembuhkan kembali.
salah satu bentuk dari datangnya kerajaan Allah itu. Katakanlah itu bagian dari nubuat yang disampaikan Yesaya tentang datangnya kerajaan Allah itu. Nah, tetapi menariknya ialah apa yang disebut sebagai kerajaan Allah atau dalam tradisi perjanjian baru atau bahasa kita ialah kabar baik, kabar gembira. Nyata-nyatanya tidak semua orang bisa menangkap itu sebagai kabar sukacita. Karena orang semua tahu pada waktu Yesus mau menyembuhkan dua orang yang kerasukan setan itu, harapannya orang tahu bahwa dua orang ini berbahaya ya. Dua orang ini berbahaya, lalu kalau tidak disembuhkan nanti akan bahaya itu akan selalu mengancam orang-orang di daerah Gadara. Dan ketika orang melihat bahwa Yesus yang menyembuhkan dua orang kerasukan setan ini tahu bahwa ternyata efek dari kesembuhan mereka itu membawa kerugian bagi yang lain, mereka menolak. Nah, menariknya di situ. Satu sisi kita menerima kabar gembira, satu sisi yang lain kita menolak bahwa ada kerugian yang ingin disampaikan kepada kita. Nah, disinilah menurut hemat saya baik untuk kita merenungkan, melihat jembatan bahwa untuk melihat adanya perjumpaan Yesus sebagai juru selamat harus ada yang dikorbankan. Ya, kita mengikuti Tuhan Yesus bukan tanpa korban yang kita lakukan. Semua orang Kristen harus sampai pada korban itu untuk bertemu dengan Yesus. Atau bahasa yang sampaikan kembali kepada kita ialah salib. Tidak ada orang Kristiani yang hidupnya tanpa salib. Kalau ada orang Kristiani yang kehidupannya tanpa salib, tampaknya akan muncul salib itu. Ya, orang Kristiani ketika mengikuti Tuhan Yesus lalu ada salib, harusnya itu menjadi momen di mana dia bisa melihat, oh iya, untuk mengikuti Tuhan Yesus harus ada yang dikorbankan. Mungkin berangkat dari situlah kita bisa memaknai kenapa orang yang diselamatkan tadi itu harus ada yang dikorbankan. Kerugian dari seorang yang mungkin pemelihara babi itu lalu dia kehilangan banyak babi, tapi demi keselamatan dua orang itu. Nah, Bapak Ibu mungkin supaya semakin mengerti bagaimana definisi Yesus sebagai penyelamat, kuasanya tak terhingga itu, kita pahami di zaman sekarang ini, saya rasa kita semua tahu ya, apa yang terjadi dalam minggu ini atau hari Minggu kemarin persis ketika di sebuah rumah di Sukabumi ada pelajar-pelajar yang sedang mengadakan retret ya, retret di satu rumah, lalu mereka berdoa dan tiba-tiba diganggu oleh warga sekitar. Katakanlah yang mengganggu itu bukan orang Kristiani atau mungkin beragama Muslim bla 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 segala macam untuk itu. Dan yang menarik ialah ketika mereka diganggu oleh masyarakat itu, polisi juga ada di situ nggak bisa berbuat apa-apa karena mungkin jumlah mereka lebih banyak. Lalu mereka berbuat anarkis dan diceritakan bahwa anak-anak yang sedang melakukan retret itu kemudian trauma. Ya, bisa dipahami, itu kan anak pelajar ya. Jadi ketika mereka diganggu oleh banyak orang, lalu dengan perbuatan anarkis, mungkin itu juga yang membuat mereka trauma. Dan yang menariknya ialah kata yang dipakai, alasan atau alasan yang dipakai untuk melakukan anarkisme itu ialah jangan mengotori wilayah kami. Jangan mengotori wilayah kami dengan kedatanganmu di sini, dengan berdoa di sini, dengan melakukan retret di sini, karena kamu sebagai orang Kristiani dan kamu dirasa untuk mengotori tempat ini. Konyol memang, tapi itu realita terjadi. Di Indonesia, di Sukabumi itu terjadi. Dan ketika terjadi, ya seperti biasa. Karena itu dimasukkan di sosial media langsung viral, lalu berbagai tanggapan datang, lalu penegak hukum pun mulai bertindak dan puji Tuhan, Gubernur Jawa Barat juga langsung menanggapi kejadian itu, lalu diusut dibawa ke pengadilan. Dan Gubernur Jawa Barat langsung memberikan tanggapan dan juga santunan berupa perbaikan dengan memberikan dia uang apa namanya sejumlah 100 juta. Dan di sisi yang lain ketika udah masuk ranah hukum, orang-orang yang tadi yang dengan penuh keganasan merusak rumah itu lalu membuat petisi bahwa kegiatan perusakan anarkisme itu merupakan kesalahpahaman yang biasa terjadi.
Anda bisa lihat bahwa itu biasa terjadi di Indonesia. Itu harap dimaklumkan, harap dimaklumi. Hal itu bisa terjadi di tempat kita ini. Itu alasan mereka. Jadi diharapkan supaya ini jangan sampai ke ranah hukum. Tapi ya namanya banyak anarkisme ya tentu tidak diterima oleh orang. Dan Gubernur Jawa Barat langsung membawa itu ke ranah yang lebih serius. Lalu dilakukan penangkapan, lalu mereka semua ditangkap dan diproses secara hukum. Tetapi yang menarik bagi saya kemudian ialah ketika Gubernur Jawa Barat itu memberikan kompensasi atas rumah yang rusak dan juga trauma tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat ya. Dan si ibu yang memiliki rumah itu menerima uang itu, lalu setelah dia diterima dan dia menyumbangkannya kembali kepada pembangunan masjid di wilayah situ. Gitu. Dia memiliki rumah dirusak oleh masyarakat di situ dan kemudian dia menerima bantuan, lalu uangnya bukan dipakai untuk memperbaiki, merenovasi rumah yang rusak itu, tetapi diberikan kembali kepada mereka yang beragama Muslim dengan cara pembangunan masjid di wilayah itu. Ketika saya melihat itu di sosial media, saya hanya tertegun ya, nggak bisa memberi komentar apa-apa. Dan saya rasa banyak orang juga memiliki prinsip seperti itu. Rumahmu dirusak, lalu uang yang diberikan kepada kamu diberikan kepada masyarakat agama yang sama untuk pembangunan rumah ibadat mereka. Nah, di sini saya melihat ternyata kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai juru selamat itu bukan seperti kuasa yang ingin dunia melihat dengan penuh arogansi, dengan superpower, atau dengan kemegahan kalau kita perbandingkan dengan perang Amerika dengan segala macam elitnya, teknologinya yang canggih, lalu orang ternganga melihat suatu yang sangat besar, tapi kuasa yang dibawa Tuhan Yesus itu merasuk dari dalam dan itu membuat manusia tercengang dan speechless. Itu yang menurut hemat saya untuk kita lihat juga bahwa kerahiman Allah itu di situ. Kerahiman Allah itu bukan sesuatu yang membuat kita setuju dengan definisi kuasa dunia. Dunia mendeskripsikan kuasa dengan berbagai otoritas, dengan dominasi, dengan pemaksaan, dengan macam-macam. Tapi kuasa yang dibawa Tuhan Yesus lebih kepada suatu relasional, penghayatan bahwa Allah itu hadir untuk membuatmu bisa memiliki sesuatu yang tidak banyak dipahami oleh dunia tentang definisi Yesus penyelamat. Dan saya rasa kalau kita masuk dalam komunitas kerahiman ilahi itu justru membahasakan ini semua. Allah yang Maha Rahim itu dalam tradisi Perjanjian Lama berbeda dengan tradisi Perjanjian Baru. Kalau Anda yang mengikuti misa pada hari ini, dalam bacaan pertama dijelaskan bagaimana seorang Sarah yang awalnya menyuruh suaminya mengambil Hagar hambanya itu untuk memberikan keturunan kepada suaminya karena dia sudah tua belum bisa memberikan keturunan kepada Abraham dan kemudian Abraham dan Hagar memiliki anak namanya Ismail dan ketika dia melihat anaknya Ishak bermain dengan Ismail lalu dia melihat bahwa nanti anakku ini bisa menjadi saingan dari anaknya si Hagar itu lalu dia menyuruh suaminya Abraham membuang si Hagar itu dan juga anaknya. Lagi-lagi dia di situ. Dalam tradisi perjanjian lama itu dianggap benar bahwa malaikat ngomong kepada Abraham, betul kamu harus ikuti Sarai itu. Bahwa anakmu lah yang akan menjadi garis keturunan dari juru selamat. Tetapi dalam perjanjian baru, gambaran Allah yang disampaikan kembali kepada kita tidak
seperti gambaran Allah yang mendominasi, penuh dengan kekerasan, melegalkan yang namanya pengorbanan kepada orang lain. Sebaliknya, kuasa penyelamatan dari Tuhan Yesus itu merupakan penyelamatan yang kadang membuat kita memiliki pemahaman bahwa Allah itu hadir bukan untuk menjadikan kehidupan kita ini lepas dari namanya salib dan penderitaan. Kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, kejadian yang di Sukabumi itu, kalau bukan orang Kristiani yang memahami dan mengimani bahwa Kristus itu hadir dan hidup, pasti dia tidak akan mungkin melakukan tindakan kasih yang seperti yang tadi. Rumahnya dirusak, dia difitnah, lalu orang-orang di anak-anak yang melakukan retret di tempat dia itu menjadi trauma, dan dia kemudian menyumbangkan uang itu kepada pembangunan masjid. Ya kalau saya ditanya juga apakah Romo kan berbuat seperti itu, saya berpikir-pikir, aduh, berat juga ya konsekuensinya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu ya, ditanyakan juga apakah Bapak Ibu akan berbuat demikian kalau rumahmu dirusak orang, gitu ya. Rumahmu dirusak, lalu kamu difitnah oleh orang-orang yang seperti itu, lalu kamu memberikan pipi kananmu, pipi kirimu kembali kepada mereka, itu too much gitu loh. Terlalu besar. Tapi gambaran itulah yang menurut hemat saya kerahiman. Bahasa itu yang tidak dimiliki dunia, khususnya di negara kita ini. Dan puji Tuhan, walaupun itu barang yang langka, tindakan yang amat mahal, itulah iman Kristiani sebenarnya. Saya ketika melihat wajah ibu itu, ya langsung kita diingat ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berikanlah jubahmu bagi orang yang mengambil bajumu, berjalanlah 2 mil ketika orang meminta kamu berjalan 1 mil, dan berikanlah pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar. Bagi saya itu too much gitu loh. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kemudian ketika dia diusir dari Gadara itu, menurut hemat saya ini juga menjadi jembatan bagi kita semua bahwa definisi penyelamatan yang dibawa Tuhan Yesus itu sifatnya inklusif ya. Berbeda dengan kecenderungan manusia yang sukanya eksklusif. Kalau kita lihat secara geografis, daerah Gadara itu bukan wilayah orang Yahudi. Gadara itu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke sana, merupakan wilayah dari Dekapolis, di mana penduduknya itu kebanyakan orang Yunani dan juga Romawi. Mungkin ada 2, 3 orang orang Yahudi, tapi itu bukan wilayah orang Yahudi. Dan mereka bukan orang yang mengenal tradisi keagamaan seperti yang dibawa Tuhan Yesus. Justru Yesus menunjukkan bukan hanya kepada orang Yahudi dia menjadi penyelamat, tetapi kepada semua orang yang datang, yang membuka hatinya untuk penyelamatan itu sendiri. Nah, makanya kalau kita lihat ya, penyembuhan yang dibuat Tuhan Yesus itu bukan hanya serta-merta bahwa kasihan, dia kerasukan setan, lalu dia harus dibebaskan, tidak. Tetapi itu dipakai oleh penginjil untuk menjelaskan kembali kepada kita bahwa Yesus itu menjadi juru selamat bukan untuk eksklusif bangsa Yahudi, itu ya. Tapi juga memberikan itu kepada semua bangsa. Ada banyak kesaksian tentang penyelamatan Kristus di tempat kita. Ini juga ada seperti itu. Dan saya rasa tidak semua, apakah ada kita berdarah Yahudi di sini? Nggak ada kayaknya ya. Tapi itu bisa menjadi bagian dari penyelamatan yang dibawa Tuhan Yesus itu kepada kita. Nah, kalau kita tarik lagi secara personal kepada penghayatan kita, ditanya gitu ya, apakah kita suka inklusif atau eksklusif? Kecenderungan kita akan mengatakan eksklusif. Coba aja perhatikan pola hidup kita itu. Apakah kita mau duduk bersama dengan mereka yang beda agama, tinggal bersama dengan mereka yang beda agama? Apakah kita mau direpoti dengan berbagai macam hal orang-orang yang mungkin berbeda kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda macam-macam hal? Kecenderungan jawaban cepat kita ialah saya tidak mau repot-repot dengan orang lain.
Saya nggak mau repot-repot dengan orang yang membuat saya nanti ada banyak persoalan, nanti banyak masalah, bla 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 segala macam untuk itu. Itu kecenderungan bahasa manusiawi kita. Tetapi ketika dia kata, apakah seperti itu orang Kristiani, kerahiman Allah itu? No, kerahiman Allah dan juga Yesus yang membawa kemahakuasaannya itu justru inklusif sebenarnya. Inilah yang kemudian menurut hemat saya jembatan memberikan gambaran kepada kita bahwa inklusif itu merupakan bahasa kerahiman. Tidak terikat oleh sekat-sekat, saya maunya begini, saya mau tinggal ini, saya tidak mau repot-repot dengan si A, si B, si C. Dan itulah yang ingin disampaikan kembali kepada kita. Kuasa tak terhingga itu lewat inklusivitas itu. Dan persis ketika Yesus masuk ke Gadara itu, jadi dikatakan bahwa orang-orang menyambut dia dengan penuh sukacita, bahwa harusnya mereka bergembira dong. Ada orang yang disembuhkan, tapi tidak bergembira karena ada orang asing masuk ke tempat mereka. Dan kalau ada orang asing yang masuk ke tempat mereka itu pasti nanti membuat kekacauan nih, kegaduhan nih. Ah, buktinya babi-babi sudah mati nih begitu dia datang. Nah, lalu dia diusir, tidak mau bergabung ke situ itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita juga ingin melihat kehidupan kita tentang kuasa Yesus dalam kehidupan kita, dalam berdoa begitu, saya selalu melihat dalam kehidupan saya tentang comfort zone yang saya dapatkan. Kenyamanan yang ingin saya miliki itu kadang-kadang tidak membuat saya bisa melihat Allah itu hadir. Kalau saya pengen nyaman, kalau saya pengen semuanya itu tidak boleh ada masalah, itu ada ciri-ciri bahwa saya tidak mau repot. Yang penting saya oke, jangan ada masalah. Kalau bisa nggak mau terlibat dengan orang lain, syukur-syukur nanti juga ke gereja juga seperti itu. Nggak usah ikut kegiatan lingkungan, nggak usah ikut kategorial yang menggunakan apa namanya, nanti repot-repot segala macam. Itu eksklusivitas seperti itu. Dan kecenderungannya juga kalau kita berdoa juga pasti seperti itu. Mirip-mirip seperti itu berdoanya. Berdoa orang-orang eksklusif itu berdoanya semoga Tuhan semoga baik semua baik semua. Tidak ada persoalan Tuhan. Kalau ada persoalan Engkau yang membantu kami. Hati-hati sebenarnya ya. Kalau kehidupan kita tanpa salib itu tampaknya itu bukan kehidupan Kristiani gitu. Seolah-olah kita mengharapkan kalau ada apa namanya duka, salib, kekacauan, penderitaan itu membuat kita susah mengimani sabda Allah. Sebaliknya di situ sebenarnya. Di mana ada salib, di situ kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah itu tinggal bersama dengan kita. Itu yang menurut hemat saya definisi penyelamat dan kuasanya tak terhingga. Kalau kita mengharapkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak kita itu, lalu kita melihat kuasa Allah tak terhingga, tampaknya itu keliru. Justru sebaliknya, ketika kita masuk ke jalan salib, di mana semua berjalan tidak seperti yang kita bayangkan, kehidupan kita menjadi penuh dengan perjuangan, tapi kita masih tak berjalan, itulah definisi penyelamat, kuasanya tak terhingga. Mirip seperti orang yang apa namanya, yang kena kanker stadium lanjut, tapi dia masih bisa tersenyum. Apakah Allah tidak mengasihi dia? Tentu tidak. Pola pikirnya bukan sebanyak persoalan yang hengkang dari kehidupan saya baru saya bisa melihat kuasa Allah nyata. Tidak. Bahkan ketika saya tahu nanti minggu depan atau besok saya sudah nggak ada nih, dan saya bisa mengatakan, Tuhan, semoga hari yang terakhir ini membuat saya bisa melihat Engkau hadir. Itu jauh lebih bermakna daripada semua masalah selesai. Kami bersyukur Tuhan semua masalah selesai. Kami bersyukur Tuhan ini segala macam. No, tidak. Tidak. Kita tidak ingin menjadi kehidupan kita eksklusif. Maka kadang-kadang juga saya menyadari, entah pas waktu di Jakarta, entah pas di Cilacap, entah pas di Kalimantan, yang membuat orang jauh dari gereja, yang membuat orang jauh dari Kristus, yang membuat orang tidak mau beriman, karena dia melihat Yesus itu sebagai tukang sulap. Selama konsepnya Yesus sebagai tukang sulap, siap-siaplah kalau tidak minggu ini, bulan depan, kalau nggak bulan depan, tahun depan, kamu pasti akan zong, begitu, kena prank sama Tuhan Yesus. Lalu kamu berdoa novena, novenanya, Tuhan semoga A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Dan ketika tidak terjadi, nah, syukur kalau itu menjadi kesaksian.
Maka yang dikatakan kembali kepada kita, definisi Yesus penyelamat, kuasa tak terhingga ialah kita yang menjadi saksi. Walaupun saya berjalan sekarat, tapi saya masih bisa berjalan. Saya rasa contoh yang paling gampang untuk kita lihat ialah membuat kita speechless tadi, ibu yang tadi itu yang rumahnya yang dirusak itu. Dia tidak bisa, dia tidak banyak ngomong gitu loh. Dia tidak bisa banyak ngomong dan seandainya kita yang merusak rumahnya itu, lalu kita gedar-gedor membuat kerusakan di situ, tiba-tiba kita didatangi orang itu, nih rumahku kau rusaki, ini sekarang saya kasih timbal balik. Itu yang membuat kita bisa melihat, tidak ada kesaksian yang lebih dalam dari situ itu. Dan hanya orang-orang yang beriman akan Kristus mengingat sabda Allah itulah yang membuat dia bisa menghidupkan kembali 2000 tahun yang lalu ketika dia ditampar oleh Pilatus. Kalau saya mengatakan yang benar, kenapa kau menampar saya? Kalau saya melakukan sesuatu yang salah, di mana kesalahannya? Mirip seperti itu. Dan saya juga membaca komentar-komentar orang ketika itu dimasukkan di posting di TikTok ya. Ada banyak hal yang seperti yang saya katakan tadi, banyak hal juga kemudian memberi pujian, berpikir berpandangan negatif tentang mereka yang merusak itu dan bla bla bla, banyak sekali. Tapi apa yang mau saya katakan kembali dalam tema kita Yesus penyelamat kuasanya tak terhingga, di situ justru modelnya. Di mana kita tidak mengharapkan apa-apa, di situ Allah itu hadir dalam pribadi Yesus yang sungguh-sungguh menampakkan wajah yang lain. Kalau Anda ingin mencari kuasa Allah, jangan mencari kuasa Allah itu kuasa yang super power. Tidak akan dapat. Kenapa? Realitanya Yesus tidak lahir di rumah sakit mewah. Realitanya Yesus lahir di kandang yang sederhana. Kalau Anda ingin melihat Yesus bermahkota yang luar biasa, realitanya dalam tradisi kitab suci, Yesus tinggal bersama Maria dan Yosef yang keluarga yang sederhana, tukang kayu itu. Kalau Anda bisa melihat Yesus sebagai raja penyelamat, segala macam, tapi dia bermahkota bukan mahkota dari berlian emas, tapi dia bermahkota duri gitu ya. Maka kalau kita melihat Yesus sebagai penyelamat itu kacamatanya dibalik. Itu yang membuat kita semakin bisa melihat, oh iya, ternyata bukan apa yang saya inginkan, tapi justru sebaliknya. Kalau saya ingin melihat kerahiman Allah itu di mana sih letak kerahiman Allah itu? Letak kerahimannya ialah ketika kacamata dunia itu dijungkir balikkan. Pola pikirnya bukan pola pikir saya senternya, tapi orang lain akan membuat kita menjadi saksi akan kehidupan sabda Allah itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengarkan pada kesempatan ini, terutama Bapak Ibu yang senantiasa rajin berdoa kerahiman ilahi, memiliki habitus hati yang rahim, kata-kata yang rahim, pola pikir yang rahim, supaya doa-doa kita itu menjadi ucapan yang bermakna. Lebih daripada itu, kehidupan kita menjadi satu kesaksian bahwa apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu lahir kembali, hidup kembali di tahun 2025 ini secara spesifik melalui kehadiran Bapak Ibu, kita pun bisa menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa itu. Semoga dengan demikian kehidupan kita menjadi kesaksian akan Kristus yang hadir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada Amin. permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Romo atas renungannya malam ini. Ini sudah ada satu pertanyaan Romo, Ya. saya sampaikan ya. Dari Ibu Nuni menyampaikan seperti ini Romo, hubungan dengan Tuhan Yesus adalah inklusif. Artinya bagi semua sama. Doa untuk dimampukan memikul salib kecil kita menjadi inklusif. Bagaimana ini Romo? Mohon pencerahannya. Iya, pertama-tama definisi inklusif yang mau disampaikan kembali kepada kita itu
kalau tadi saya mau mencoba menjelaskan bagaimana Yesus hadir bukan sebagai orang Yahudi dan hanya untuk orang Yahudi, tapi pertama-tama untuk semua orang. Karena definisi penyelamat itu bukan terletak pada satu suku bangsa. Walaupun Yesus berdarah Yahudi, tapi dia tidak tinggal eksklusif bersama dengan bangsa Yahudi. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa kehidupan kita itu menjadi kesaksian akan kehadiran Allah yang inklusif, saya mencoba mengibaratkannya begini. Definisi inklusivitas dalam penghayatan iman kita itu ialah mencoba melihat Allah dalam semua hal. Allah dalam semua. Tidak hanya dalam doa-doa yang Katolik, tidak hanya dalam berdoa model seperti ini, tidak hanya dalam cara pandang seperti yang saya katakan tadi itu. Dalam suka, dalam kesehatan yang baik, dalam semua serba baik, kita bisa melihat bahwa Allah itu jelas hadir. Tidak. Kalau hanya seperti itu berarti Allah seperti tadi tadi saya katakan tadi tukang sulap dan kita beriman kepada pribadi yang nanti membebaskan saya dari segala masalah. Bukan teologi kemuliaan yang kita ingin kejar, tapi teologi salib itu, Jumat Agung itu menjadi landasan untuk kita bisa menikmati nanti haleluya, Paskah gitu loh. Jadi yang mau saya katakan ialah definisi inklusivitas itu ialah kita mampu melihat dalam suka, duka, untung, malang, mirip seperti janji pernikahan itu Bapak Ibu. Kalau Anda berjanji bersama dengan pasanganmu diberkati di gereja kan tidak hanya dalam suka, tidak hanya dalam untung, tidak hanya dalam eh, apa namanya itu sehat. Bahkan sebaliknya, dalam sehat, sakit, untung, malang, suka, duka, di waktu nanti macam-macam, di waktu kamu cantik, nanti kamu sudah berkurang kecantikannya, di waktu kamu masih tampan, nanti berkurang ketampannya. Semua aspek kehidupan kita itulah menjadi suatu bentuk di mana saya tak bisa melihat Allah hadir di situ itu. Maka yang mau sampaikan kembali kepada kita, kuasa penyelamatan Allah itu bukan hanya pas waktu kamu hahaha, tapi pas waktu kamu tadi ditampar pipi kiri, pipi kanan itu, kamu sebenarnya nggak mau melakukan itu, tapi kamu mau melakukan itu karena Yesus. Ibu tadi kalau kita katakan tadi, apakah dia mau rumahnya dirusak? Nggak mau. Kita juga sama. Pengennya balas dendam, pengen lapor, pengen menuntut orang itu. Tapi bukan seperti itu bahasa yang disampaikan Tuhan Yesus, inklusivitas itu. Itu yang saya katakan tadi. Kecenderungan manusia kita ialah eksklusif, ingin selamat, bebas dari persoalan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai bagian dari iman kita, tanpa-tampanya nggak cukup. Itu yang saya bayangkan tentang inklusivitas itu. Kemampuan kita. Maka untuk bisa melihat itu ialah dengan model menurut hemat saya. Entah Yesus Kristus, Bunda Maria, atau masuk dalam teologi salib di situ. Jangan jatuh tergoda untuk pada teologi kemuliaan. Gereja Katolik tidak mendasarkan keselamatan hanya berdasarkan teologi kemuliaan. Tapi gereja Katolik mendefinisikan, menjelaskan keselamatan kita itu dalam teologi salib, turun. Dan di situ kita bisa bertemu bahwa nanti Allah itu harus dimuliakan setelah kita mengalami salib itu. Ingat aja misalnya kata-kata Yesus di Taman Getsemani. Tuhan, kalau bisa piala ini berlalu dari saya, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Hanya melalui itulah kita bisa melihat bahwa penyertaan Allah itu berkarya bagi saya. Itu dari saya. Apakah bisa menjawab, Bapak Ibu? Eh, Bagaimana Bu Nuni? Ada yang sudah puas atau ada yang mau dilanjutkan pertanyaannya? Kalau bagi saya inklusif itu adalah sangat khusus. Kalau inklusif adalah untuk semua, apakah tidak kita kita kalau dengan Tuhan itu hubungannya jadi eksklusif, tetapi untuk semua agama Tuhan Yesus Allah kita semua. Jadi inklusifnya seperti itu, Romo. Jadi bagi saya memang kalau hubungan di dalam diri saya harus ada hanya Tuhan Yesus. Tapi bagi orang Muslim hanya ada Muhammad yang mereka idolakan atau ada di dalam mereka. Itulah eksklusif mereka. Tapi kalau di dalam diri saya secara eksklusif hanya Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saya. Seperti itu Romo. Jadi saya harus
apa-apa yang saya tonjolkan adalah Tuhan Yesus. Dan inklusif bagi saya semua Tuhan Allah itu adalah milik semua agama. Apakah benar pengertian saya seperti itu, Romo? Terima kasih. Ya. Saya menambahkan, mungkin pusat inti perutusan Yesus tidak mengajarkan kembali kepada kita bahwa sebelum Yesus lahir tidak ada penyelamatan. Ya kan? Betul, Romo. Katakanlah misalnya Ya, kita percaya bahwa sebelum Yesus lahir, dia berkarya di dunia ini. Kapan itu, Bu? ya. Kapan Eh, Yesus sebelum lahir, tapi dia sudah ada? Kapan itu? dengan perutusan para nabi dan dalam kitab firman-Nya dia akan datang. Tetapi Sebelum Nabi lahir, apakah Yesus sudah ada? sudah Sudah ada, menciptakan dunia. Siapa sudah ada namanya? Siapa namanya? Yahweh, Allah, Allah Bapa. Itu Bapa. Allah Bapa tuh. Nah, Allah Bapa kan beda tuh. Yesus sebelum dia lahir menjadi manusia, apakah dia sudah ada? Ada. Siapa Sudah ada namanya? Firman, Romo. Sabda Romo. Sabda. firman. Sabda. Firman. Sabda. Ingat, maka kalau kita pas waktu berdoa sabda menjelma menjadi manusia itu kan tradisi perjanjian baru ya. Tapi kalau dikatakan apakah Yesus sudah ada sebelum semuanya? Ya tentu ada gitu kan. Karena apa? Karena inkarnasi penjelmaan menjadi manusia merupakan sabda yang tinggal bersama dengan Allah. Yohanes 1:1-3 itu lah yang kemudian menjadi manusia. Artinya, dalam diri Tuhan Yesus itu, Allah yang tidak kelihatan itu menjelma menjadi manusia. Itulah teologi inkarnasi kembali kepada kita. Nah, pertanyaan saya seperti yang saya katakan tadi, yang disampaikan tadi Bu Nunik tadi, bagi saya Yesus itu ya satu-satunya penyelamat. Yes, betul sekali. Itu tidak ada debat, tidak ada penjelasan karena itu memang dogma, ya kan? Yesus sang penyelamat. Kalau itu tidak itu masih bisa dinegosiasi bla bla bla, berarti itu bukan Kristiani. Pertanyaannya, bagaimana agama lain, tradisi yang lain itu bisa melihat terang Kristus itu? Mungkin ada baiknya nanti Bu Pak Nuni nanti bisa membaca Lumen Gentium, pernah membaca Bu? Belum. Mungkin nanti bisa membaca Lumen Gentium itu salah satu eh, dokumen Konsili Vatikan kedua yang menjelaskan bagaimana Yesus sebagai terang bangsa-bangsa. Terang bangsa-bangsa tidak menjelaskan tentang bangsa ini, tapi juga bagaimana Yesus itu bisa menerangi tradisi budaya keagamaan yang lain. Dan dia hadir dalam wajah-wajah itu semua, walaupun wajah itu tidak ditangkap oleh agama itu, budaya itu dengan konsep yang mereka pakai. Contoh, nenek moyang kita sebelum mereka menjadi Kristiani, orang tua mereka itu apakah mereka sudah mengenal definisi Allah yang maha baik? Tentu sudah. Tapi bahasanya bukan bahasa kitab suci, bukan bahasa kekristenan. Sama juga seperti yang tadi saya katakan, sebelum Yesus masuk ke dunia manusia, apakah dia sudah ada? Sudah, tapi firman yang menjelma itulah. Nah, apa yang mau saya katakan tentang inklusif dan eksklusif itu mungkin lebih kepada penghayatan saya, dan saya mungkin tidak akan bisa mengatakan Yesus semuanya tentang Yesus itu bisa saya jelaskan. Tidak, tidak mungkin saya jelaskan. Karena apa, saya terbatas menjelaskan Kristus, mirip seperti yang saya katakan tadi itu. Tapi definisi inklusivitas itu ialah bagaimana saya bisa membahasakan tindakan Yesus itu dalam bahasa-bahasa yang lain itu. Mengapa saya tidak ada diskusi bahwa akan ada pribadi-pribadi yang menyelamatkan itu? Lepas bagaimana Siddhartha Gautama menjelaskan tentang teori bukan teori, konsep tentang pencerahan dicerahkan dengan meditasi. Lepas bahwa
Nabi Muhammad bagi mereka yang Muslim bisa menjelaskan nanti ini definisi surga, ini nanti kehidupan segini. Lepas bagaimana dewa-dewa menjadi representasi dari avatar dalam tradisi Buddhis, apa Hinduisme, atau bagaimana ajaran Konfusius ataupun pribadi-pribadi yang mengalami macam-macam hal itu, tetapi tidak ada satu pribadi pun yang menjelaskan bahwa sebelum dunia ada, aku sudah ada. Nah, walaupun itu semua bahasa kitab suci, tapi tidak ada semua untuk itu. Nah, apakah saya harus menjelaskan itu? Tentu, bahasa manusia itu akan tak mengalami keterbatasan. Tapi keterbatasan manusiawi itulah yang dimiliki oleh Allah untuk menjadi juru selamat itu semua. Secara pribadi, kalau saya secara pribadi ya, orang tidak mengenal saya Kristiani karena saya mengalami membawa salib gitu, membawa jubah begini-gini. Tapi saya bisa membahasakan Kristiani dan teologi keselamatan itu dalam karya-karya, entah dalam pendidikan, entah dalam pastoral, entah dalam macam-macam itu. Itu bahasa yang humanis gitu ya. Itu. Bu Nuni, apakah menjawab, Bu? Sudah Romo, cukup 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 Romo. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan Romo, ya. Jauh ini kan tradisi, pengajaran dari tradisi gereja dan pembacaan liturgis ya Romo. Sehingga yang seperti Romo beritahu tadi, saya belum pernah dengar, belum pernah tahu. Ya, terima kasih Mungkin nanti Romo. googling Lumen Gentium, Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium. Lumen Gentium artinya terang bagi bangsa-bangsa, terang bangsa-bangsa. Ya, Terang bangsa. Baik Romo, terima kasih Romo. Saya ya. ingat nanti saya tanyakan pada anu pengajar saya di CAP Romo juga saya Oh, mengikuti. ya, ya, ya. Ya, terima kasih Romo. Selamat malam. Berkah Mungkin dalam. maksudnya Ibu Nuni itu seperti ini Romo, bahwa kita memiliki iman itu perlu inklusif, bahwa setiap individu memiliki hak untuk beriman, untuk beribadah sesuai keyakinannya tanpa diskriminasi. Maksudnya seperti itu mungkin. Jadi yang disebut inklusi ya, yang milik kita ya, yang milik kita itu kekristenan sebagai milik. Mungkin ya, tapi mungkin salah. Nah, ada Ya, yang Bu. Itu, Bu. Tidak udah betul seperti ya. itu. Oke, Ya. ini ada pertanyaan lagi nggak? Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada, sambil menunggu ada pertanyaan berikutnya, saya coba bertanya, Romo. Romo kan membuat membuat judul Yesus Penyelamat. Oke, kalau pada zaman Yesus, penyalipan Yesus, kita jelas sekali melihat bahwa Yesus penyelamat kuasanya tidak terhingga. Tetapi dalam rangka kehidupan kita sekarang, yang kita penekanannya adalah Providensia Dei, penyelenggaraan Allah. Kalau misalnya terhadap hidup saya sendiri, paling-paling saya kan dosanya dosa sebagai manusia. Apakah Yesus perlu kuasa yang tak terhingga untuk menyelamatkan saya, Romo? Apa masih menggunakan kuasa yang seperti Yesus di penyalipan? Kan tentunya tidak, Romo. Nah, seperti bagaimana kuasa Allah yang tak terhingga nyata dalam Providensia Dei itu bagaimana kita bisa mengerti, Romo? Oke, saya buat simple. Kenapa Yesus ketika dia bangkit tidak mengunjungi Maria ibunya? Kenapa dia menjumpai 12 murid minus Yudas, Maria Magdalena, dan murid-murid yang lain dalam perjalanan ke apa namanya Emmaus lah khususnya sampai dia mengatakan, Hai kamu orang bodoh. Tahu nggak kenapa Yesus yang bangkit dari kematian itu tidak menjumpai ibunya? Atau kita buat lebih personal lah. Kalau saya Yesus, kalau ibu, bapak ibu semua bertindak sebagai Yesus yang bangkit. Kenapa kita, kalau saya ditanyakan, kalau saya yang mengalami kebangkitan, orang yang pertama saya kunjungi minimal keluarga saya. Atau nanti kalau Anda bapak ibu kalau udah mengalami kematian lalu bangkit nanti dari perjumpaan-perjumpaan orang yang mengalami kebangkitan, ya walaupun tidak ada generalisasi, tidak ada bukti apa namanya setiap orang yang mengalami kematian lalu dia mengalami kebangkitan, minimal cerita-cerita dalam tradisi kebudayaan kita, tempat yang pertama dia datangi ketika dia bangkit ialah orang-orang yang dekat dengan dia. Siapa itu? Keluarganya tentunya. Ya kan? Tapi Pertanyaannya kenapa itu? mungkin Maria Hmm? tidak
nggak ada keraguan kalau untuk Maria, mungkin dia percaya. Nah, yang lain yang butuh diteguhkan. Nah, ingat pas waktu Yesus masuk ke rumah di mana para murid itu berkumpul berdoa. Ngapain mereka berkumpul berdoa? Takut. Apa yang membuat mereka takut? Aduh, guru kami aja ditangkap, bentar lagi kami. Lalu kami berdoa, Tuhan selamatkan kami, segala macam. Lalu doa pun menjadi semakin kuat. Padahal semakin kuat doa, semakin takut manusia kan begitu. Dan di situ Yesus hadir dan mengatakan, damai bagimu. Dan menariknya kan Thomas nggak ada di situ. Ketika disampaikan model seperti itu, dia mengatakan, sekali-kali kalau aku tidak menyucukkan tangan ke bekas itunya, Luka. aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau tidak mata ini melihat. Minggu depannya Yesus hadir lagi. Kalau kamu tidak, ini coba masukkan Thomas. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu ini. Tapi bagi saya, orang akan berbahagia walaupun dia tidak melihat. Ya mamanya lah, Maria lah. Tidak melihat itu namun percaya. Atau alasan yang lain, Maria sudah diteguhkan oleh siapa? Hana dan Simeon pas waktu membawa Yesus kepada itu. Atau dalam tradisi salib, Pieta itu menjadi jembatan bagi dia untuk bisa menghayati semua untuk itu. Ya kan? Nah, itu yang saya katakan tadi, untuk menjadi orang Kristiani di zaman kita ini, model-model atau pribadi-pribadi itu baik kita untuk dengarkan. Misalnya seperti Maria Ibu Yesus, atau orang-orang dalam kitab suci, atau siapapun menurut saya. Itu yang menjadi bentuk kesaksian. Artinya, memang kisah ini semua terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi bukan kisah yang usang. Masih relevan untuk tahun ini, tahun depan, selanjutnya. Mengapa? Karena Yesus bukan Allah orang mati, tapi dia Allah orang yang hidup. Ya kan? Sampai kapanpun dia akan ada. Walaupun dia mengutus Roh Kudusnya dan Roh penghibur bla 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 segala macam untuk memberi berkat bahasa itu supaya masuk kepada orang yang beriman semuanya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan tadi, bahwa apakah saya harus membutuhkan momen ditegaskan bahwa ada bukti visual, bukti audio begitu ya. Ini juga kadang-kadang kalau dikatakan kelemahan, tapi bukan juga sih, tapi atau pemahaman yang kurang tepat lah begitu. Sampai orang mengatakan, ngapain juga mengaku dosa, Romo juga berdosa kok, begitu kan. Alasannya selalu sampaikan, nggak apa-apa lah, aduh malu ngomong sama Romo, masa mengaku dosa sama Romo, nanti Romo mengaku dosa siapa? Nah, macam-macam pikirannya. Atau, waduh, betul nggak ya dosa-dosa saya diampuni, kok hati saya masih belum belum beres. Nah, kamu seperti Thomas di situ itu. Nah, mau dikatakan kembali kepada kita, kalau kamu melihat bahwa yang tertulis itu sebagai bentuk kebenaran, kata-kata Yesus yang diulangi itu, para romo di ruang pengakuan itu, aku melepaskan engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin, itu, kamu tidak melihat romonya di situ sebagai pribadi, audio visual di situ, tapi secara sakramental, kamu mengimani bahwa romo itu adalah alter Kristus. Kristus yang lain yang hadir di situ itu. Kalau kamu melihat Yesus empat mata, wah segera waktumu sudah datang. Rumah yang dibuat Tuhan Yesus di surga sana sudah siap. Kamu akan segera dibawa ke situ itu. Ya, Kamu siap untuk itu? Nah, nah, maka ini juga yang menurut hemat saya, umat juga akan sangat bagus kalau memaknai definisi sakramental dan simbolik dalam gereja kita. Gereja kita kaya dengan simbol dan sakramental. Sebut saja Ekaristi ya. Ekaristi itu merupakan kehadiran Allah yang nyata. Bagaimana orang Kristiani bisa melihat dalam roti kecil yang tipis itu, kamu melihat secara indrawi roti kecil itu, tapi imanmu mengatakan Yesus yang hadir di situ itu. Kenapa Yesus bersembunyi di situ? Ya minimal seperti itu. Akan tiba waktunya kamu melihat dia mata dengan mata. Tapi selama kamu di dunia ini akan melihat dia secara sakramental. Kalau kamu sudah bertemu di empat mata, berarti sudah segera lagu ini dinyanyikan. Tuhan berikanlah istirahat. Siap-siap lah tuh. oke. Eh, baik Romo, Ya, kebetulan ini
pertanyaan nggak ada lagi, waktunya juga hampir jam 9. Kita lanjutkan pada acara berikutnya yaitu pengumuman. Tapi sebelum pengumuman, apakah bisa hostnya untuk menyiarkan apa nomor rekening? Siapa tahu ada yang mau berbagi, gitu. Halo? Nah, apakah ada? Nah, ini dia siapa yang tergerak untuk berbagi seluruh pelayanan dari komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi bila bisa di-sharekan ke rekening yang tertera di laptop Anda atau di HP Anda. Iya, sebelumnya ucapkan terima kasih kepada Romo Petrus yang telah memberikan kita pengajaran yang cukup bagus ya untuk kita renungkan walaupun diambil dari bacaan hari ini, tapi cukup bagus ya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Romo Petrus. Ini saya ajak bagi yang mau mensupport kegiatan komunitas mujizat kerahiman ilahi yang mau berbelas kasih, mempersembahkan kasih dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Regina Yoselin Lim dengan nomor rekening 504-028-5956. Sekali lagi, rekening BCA atas nama Regina Yoselin Lim yang nomor rekening 504-028-5956. Terima kasih kepada yang sering memberikan persembahan kasihnya. Tuhan memberkati. Selanjutnya, Nah, saya pengumuman ucapkan banyak terima kasih juga kepada semua petugas pada malam hari ini, khususnya pada Ibu Yustijia yang telah membantu acara ini dari awal sampai akhir. Kemudian juga Ibu Melinda sebagai singa kita malam hari ini. Juga sebagai petugas doa Koronka, Ibu Nancy, Ibu Sri Pratiwi, Ibu Agatha Widi, Ibu Sartini, Ibu Rina, Ibu Damar. Terima kasih semuanya telah bertugas dengan baik. Semoga semua doa-doa kita yang disatukan dalam doa Koronka susu dapat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Baik, eh, kita mungkin mau ke penghujung acara ya. eh, terima kasih sekali lagi Romo dan seluruh petugas dan seluruh yang ikut Zoom. Kalau ada salah-salah kata, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kembali dan kita sampai pada penghujung yaitu lagu penutup, kemudian nanti akan disusul doa dan berkat penutup dari Romo Petrus. Silakan. Mari Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu penutup. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 kau lestari, kudus. Hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Ya Allahku, pandanglah umatmu, segarkanlah dengan karuniamu. Kudus, 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 kau lestari, kudus. Oh,
terima kasih. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam doa kami, komunitas kerahiman ilahi ini. Kami bersyukur, kami boleh berkumpul, berdoa bersama mendengarkan firman-Mu, dan merenungkan sabda-Mu sebagai kekuatan dan kehidupan. Semoga apa yang kami laksanakan ini membantu kami untuk menemukan jalan kebenaran dan hidup, menjadi saksi akan kehadiran Yesus, Sang Penyelamat kami yang kuasanya menjadi penguat bagi kehidupan kami. Tuhan, bagi mereka yang kami doakan dalam komunitas kami malam hari ini, sudilah kiranya Engkau memberkati. Semoga pengharapan kami akan Dikau senantiasa membawa keselamatan. Semoga istirahat kami pada malam hari ini menjadi bukti bagaimana Engkau memberikan kami rahmat dan penyertaan. Dan semoga besok hari kami masih bisa melanjutkan perutusan kami bersama dengan segenap pribadi orang-orang yang bekerja bersama dengan kami. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami selalu kepada Sang Kristus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa dalam perlindungan dan juga doa-doa-Mu. Semoga mereka, anggota keluarga kami yang telah damai abadi, beristirahat dalam damai dan memperoleh pengampunan oleh karena kerahiman-Mu. Sudilah kiranya Engkau menyempurnakan doa-doa kami dan membawa kami semua kepada Kristus Sang Juru Selamat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dan terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, kehidupan kita selanjutnya, dan mereka yang kita doakan dalam komunitas kita ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mohon teman-teman jangan keluar